Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkara wa tadhkir wa nafa wa latifa wa lihad wa istifad wa al-hasanat wa rasul bi kitabillah sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila al-khair wa dalal ta'ala huda wa sabillahi qurbi tabi subhanahu wa ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa amadana min madadihi amin. Ila anqal wa imma ghairu makulin. Fasalnya wa imma ay kulliyun, dan sama saja itu adalah kulli, ghairu makulin yang tidak dikatakan, fi jawabi ma huwa, di dalam jawabnya soal ma huwa, fi jawabi soali ma huwa, di dalam jawabnya pertanyaan ma huwa. Ada kulli sana, ada kulli dia jadi jawab tetapi bukan pertanyaan ma huwa. Terus jadi jawab jadi daripada apa? Bal makulun ay kulliyun makulun. Artinya kulli makulun yang dikatakan, fi jawabih di dalam jawab, ayyu syai'in huwa fi dzati. Maksudnya ayyu syai'in huwa fi dzati ay ayyu syai'in yumayyizul mahiyata an kulli ma siwaha. Maksudnya ayyu syai'in huwa fi dzati ini artinya ayyu syai'in, mana sesuatu, yumayyizul mahiyata yang membezakan apa syai' akan yang hakikah mahiyat tadi, an kulli ma siwaha daripada setiap sesuatu siwaha selainnya mahiyah. Apa sesuatu yang membezakan mahiyah tadi daripada selainnya mahiyah yang lain? Apa yang membezakan insan daripada lainnya insan? Itu fasal. Kata Syekhul Islam, ayyu syai'in huwa fi dzatihi. Dzat di sini makna ay jauharihi. Artinya jauharihi, jauharnya, fi dzatihi di dalam zatnya syai', ay jauharihi artinya jauharnya syai'. Ini menunjukkan zat bermakna jauhar. Wa huwa alladhi yumayyizu syai'a walau fil jumlati amma yusyarikuhu fil jinsi. Wa huwa bermula makul, wa huwa bermula ay makulun fi jawabi ayyi syai'in huwa fi dzati. Wal huwa adapun makulun fi jawabi ayyi syai'in tadi, alladhi itu adalah sesuatu, yumayyizu syai'ah ail mahiyata, sesuatu yang membezakan apa, alladhi asy akannya syai'. Apa syai' di sini? Ail mahiyata, akannya hakikah. Membezakan dengan apa zat? Membedakan tamyizan taman an kulli ma siwaha. Tamyizan taman, dengan membezakan yang sempurna, an kulli ma siwaha daripada setiap sesuatu selainnya mahiyah. Nak membezakan insan daripada lainnya insan yang sama-sama mahiyah, yaitu adalah natik, mufakkir. Walau fil jumlati, walaupun di dalam walau fil jumlati, walaupun di dalam jumlahnya, keseluruhannya. Seperti apa zat? Kal hassasi. Ini walau fil jumlah. Kal hassas, seperti hassas. Hassas membezakan insan daripada lainnya insan, daripada nabat, nabat namin berkembang juga tetapi tidak hassas. Ini walau fil jumlah, membezakan walau fil jumlah ini artinya walaupun, walau fil jumlati ail fil ba'di, sebagian, keseluruhan, secara jumlah, bukan setiap satu-satu. Kalau satu-satu yaitu seperti kal inkan natik lil insan,
membezakan amma yusyarikuhu fil jinsi, daripada sesuatu yusyarikuhu yang berkongsi apa mahu akannya syai', berkongsi fil jinsi di dalam jenisnya, ail jinsil qaribi awil ba'id, di dalam jenis yang dekat ataupun yang jauh. Contoh seperti apa nih? Kan natiki, seperti natik, bin nisbati ilal insan, dengan menisbahkan kepada insan. Kalau ditanya saat ayyu syai'in yumayyizu mahiyatal insani an ghairiha, apa sesuatu yang membezakan hakikat insan daripada lainnya insan? Apa? Natik lah, mufakir, itu yang membezakan. Maka yang tersebut tadi wahwa ail kulliyul makulu fi jawabi dzalik al faslu, wa bermula kulli al makul yang dikatakan fi jawabi dzalik, di dalam jawabnya ayyu syai'in huwa fi dzati, itu dinamakan al faslu, itu adalah fasal, dinamakan fasal, memisahkan hakikatul haya insan daripada lainnya yang sama hakikahnya. Wadzalika, dan bermula yang tersebut, apa dzalika ni musyar ilaiha? Ada sarah tak ada? Hifni tak ada sana? Musyar ilaih dzalika tak ada? Tak ada? 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 Tak ada? Kena buat hasil baru yang tak ada. Macam mana? Wadzalika ay wadzalika alladhi yumayyizu syai'an ma yusariku fil jinsi. Apa nih? Li'annahu idza su'ila 'anil insan, karena sesungguhnya sesuatu idza su'ila 'anil insan, jika ditanya daripada insan. Ditanya apa? Bi ayyi syai'in huwa fi dzati, ataupun hikayah bi ayyi syai'in huwa fi dzati, apa sesuatu huwa bermula syai' di dalam zatnya insan, apa sesuatu yang membezakan insan daripada lainnya insan. Ayyu syai'in huwa fi dzati, ayyu syai'in huwa fi dzati, huwa fi dzatihi, yaitu ayyu mayyizul mahiyata an kulli ma siwaha, apa sesuatu yang membezakan mahiyah insan daripada lainnya mahiyat, daripada ghair mahiyatil insan. Yumayyizul mahiyata an kulli ma siwa, apa yang membedakan insan daripada lainnya insan. Insan hakikatul insan, apa yang membezakan? Natik. Ibil tak masuk, bakor tak masuk. Kanan natiku jawaban anhu ni. Kanan natik, ada apa itu natik? Jawaban itu adalah jawab anhu daripadanya, ayyu syai'in huwa fi dzati, dari pertanyaan itu insan. Ayyu syai'in yumayyizul mahiyatal insan an ghairiha, jawabannya an-natik. Kenapa natik ini dijadikan jawab di annahu aili an-natiqah? Yumayyizuhu, membezakan apa itu natik, hu akannya insan, membezakan amma yusyarikuhu fil jinsi, amma daripada sesuatu, yusyarikuhu, amma daripada sesuatu, yusyarikuhu ya Rabb, yang berkongsi apa ma hu akannya insan fil jinsi, di dalam jenisnya. Apa san ma yusyariku fil jinsi ini? Apa ma yusyarikuhu fil jinsi? Kal ibili wal baqari, seperti ibil dan bakor, sama. Ibil bakor hayawan, insan juga hayawan. Cuman yang membezakan insan daripada lainnya itu adalah an-natik.
Natik di sini ada terjemahannya. Apa Pak makna natik di sini? Tak ada saja. Kan natik. Apa maknanya natik di sini? Bukan berbicara saja. Wal muradu bin nutki. Tak ada. Hifni tak ada juga ha. Qaluhu kan natik di sini kanan natiku jawaban qaluhu an natik wal muradu bin nutki. Di English ada kata English ini di sini kata wal muradu bin nutki, dan yang dimaksud dengan nutuk di sini as-sifatul mustalzimatu, sifah yang melazimi sihhatat tamyisil akli, akan sahnya membezakan secara akal. Oh ini api, ini tak boleh pegang, panas nih. Ini air, minum sejuk, menyegarkan. Itu tak tahu. Itu natik. As-sifatul mustalzimatu sihhatat tamyisil akli. 1, 2. Wan nadharil yakini, pandangan, pikiran san. 2 kali 5, 5 kali 5, 25 nih. Dan 3 watasawuril khayali, bisa mengkhayal. Ini yang dinamakan nutuk. 3 as-sifatul mustalzimatu sihatat tamisil akli an-nadharil yakini at-tasawuril khayali. 3 ini yang dinamakan nutkun, bukan berbicara saja. Kalau orang insan kalau tidak berbicara itu dinamakan apa San? Bisu. Cuman berarti tidak insan, tak insan. Natik di sini bukan mana bercakap, bukan. Dapat membezakan, dapat berfikir dan juga berkhayal. Wa tabi'a fi iktisarihi, wa tabi'ah di sini wa tabi'ah dan mengikuti siapa? Imam Asiruddin Al-Abhari. Ada dua dhabit. Ada yang mengatakan Al-Abhari, ada yang mengatakan Al-Abhari. Asiruddin, siapa penulis Isaguji? Asiruddin Al-Abhari. Ada yang mengatakan, ada yang mendhabitkan Imam Asiruddin Al-Abhari. Atau kalau di Kulyubi dia cenderung pada apa? Al-Abharika atau Al-Abhari. Watab ya ada tak ada. Musannif itu. Imam Asiruddin Al-Abhari. Siapa musannif di sini? Siapa penulis Imam Isaguji ini dalam kurung nih? Imam Asiruddin Al-Abhari. Ada yang mengatakan Imam Asiruddin Al-Abhari. Ada dua dhabit. Wa tabi'a fi iktisarihi dan mengikuti siapa musannif Imam Al-Abhari fi iktisarihi di dalam memilihnya atau mengiktisarnya, memilihnya al-musannif iktisar ala qaulihi fil jinsi, atas perkataannya musannif, perkataan fil jinsi. Mana perkataan fil jinsi? Dalam matan tuh amma yusyarikuhu fil jinsi, ikut al-mutaqaddimina, akan ulama-ulama mantik yang terdahulu. Ikut. Mutaqaddimin mengatakan seperti itu sama. Berarti mengambil daripada sini amma yusyariku fil jinsi, setiap jenis berarti mempunyai fasal. Berarti kullu jinsin lahu faslun. Setiap jenis maka dia mempunyai, otomatis dia mempunyai fasal. Karena definisi fasal menyebutkan jenis. Binaan ala anna kulla mahiyatin laha faslun. Karena membina atas sesungguhnya setiap mahiyah hakikat laha untuknya mahiyah faslun bermula fasal. Setiap jenis pasti mempunyai fasal. Setiap fasal mesti mempunyai jenis. Anna kulla mahiyatin laha faslun, sesungguhnya setiap mahiyah hakikah laha untuknya mahiyah faslun bermula fasal, maka falaha jinsu, falaha maka untuknya mahiyah
jinsun bermula jenis. Ini kaidah, setiap jenis pasti mempunyai fasal. Atau setiap fasal pasti mempunyai jenis. Ini mutaqaddimin dan Imam Asiruddin Al-Abhari ikut kepada mutaqaddimin. Okey, mutaakhirun macam mana? Wa dhahabal mutaakhiruna ila ziyadati aw fil wujudi. Wa dhahabal mutaakhirun, dan menghukumi al-mutaakhirun siapa ulama yang mutaakhir, ila ziyadati kepada tambahan, au fil wujudi perkataan, au fil wujud ai akibah qaulihi fil jinsi, setelah perkataan musannif fil jinsi. Artinya kalau mutaakhirun ada tambahan, wa huwa alladhi yumayyizu syai'a amma yusyarikuhu fil jinsi au fil wujudi, gitu. Kalau mutaakhirun menambahkan fil jinsi au fil wujudi setelah perkataan fil jinsi. Kenapa saat seperti itu? Binaan ala annahu laisa kullu mahiyatin laha jinsun. Binaan karena membina ala annahu atas sesungguhnya sesuatu, laisa kullu mahiyatin laha jinsun. Tidak ada setiap mahiyah hakikah laha untuknya mahiyah jinsun berbulan jenis, tak ada. Tidak ada setiap mahiyah itu mempunyai jenis, tak ada. Ini menurut mutaakhirun. Tapi kalau mutaqaddimin ya, setiap mahiyah kat sini kena ada jenis. Berarti sekarang apa letak perbedaan di antara mutaqaddimin dan mutaakhirin? Apa letak perbedaannya? Kenapa mutaqaddimin mengatakan setiap mahiyah kena ada jenis, dan mutaakhirin mengatakan tidak semestinya mahiyah di sini kena ada jenis? Tak semestinya. Ibil unta itu kan mahiyah sana, mahiyah hakikah unta. Apakah setiap mahiyah mempunyai jenis? Apakah kena ada sesuatu? Kalau contoh kitab, ini kan hakikah kitab kan? Apa jenisnya? Tak mesti kena ada jenis, tak? Kata mutaakhirin. Kata mutaakhirin bukan setiap mahiyah kena ada jenis, tak mesti. Tapi kalau mutaqaddimin ya kata setiap mahiyah kena ada jenis. Apa letak perbedaannya? Wa mabnal khilafi ala jawazi tarkibil mahiyati min amrayni mutasawiyaini wa adamihi. Wa mabnal khilaf, dan bermula terbinanya khilaf ai bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin, di antara ulama mutaqaddim dan mutaakhir, ala jawazi tarkibil mahiyati, atas harusnya tarkibil mahiyati menyusun mahiyah itu hakikah, min amroini daripada dua perkara, mutasawiyaini yang sama keduanya. Ini sekarang pertanyaan, apakah dibolehkan, diharuskan jika mahiyah tersusun daripada dua perkara yang sama, yang menyamai? Boleh ke atau tak boleh? Wa adamihi, dan tiadanya jawaz. Wa adamihi ay wa adamil jawaz. Maka faman jawaza tarkibaha, tarkib atau tarakkub sabnya, tarkib berarti ala jatarakkubiya,
ala tarakkubil mahiyati min amrayni mutasawwin ada faman jawaza tarakkubaha min dzalika maka barang siapa yang mengharuskan tarakkubaha akan tersusunnya mahiyah min dzalika ay min dzalika mutasawiyain daripada perkara dua yang sama keduanya zada ma dzukira maka menambahkan siapa man jawaza ma dzukira akan sesuatu yang telah lepas. Berarti ulama yang menambahkan au fil wujudi berarti mahiyah boleh tersusun daripada dua perkara fasal-fasal wa man la fala. Zada ma dzukira apa ma dzukira zada menambahkan siapa man ma dzukira kan sudah apa ma dzukira ai qauluhu au fil wujud ai qauluhu au fil wujud ini ma dzukira fil jinsi au fil wujudi wa man la fala dan barang siapa la ai la yujawizu dzalik barang siapa yang tidak mengharuskan antara yang tersebut fala ay fala yazidu maka dia tidak menambahkan au fil wujud tak ada tambahan. wa yursamul faslu dan dirasam apa itu fasal aitu arrafu mahiyatul fasli birrasmi dan ditakrif hakikahnya fasal dengan rasam. Artinya takrif rasam lah apa takrif rasam bagi fasal ini bi annahu kulli ini yang tadi had yang sekarang fasal rasam. Kalau rasam berarti fasalnya tidak disebut. Bi annahu kulliyun dengan sesungguhnya fasal tadi kulliyun itu adalah kulli berarti masuk semua. Dakhala fihi sairul kulliyat masuk fihi di dalamnya kulli sairul kulliyat apa baginya ai jami'u apa semuanya beberapa kulli al-khams yang 5 semua masuk. Jenis masuk, fasal masuk. Kulli yang mana Zat? Yuqalu yang dikatakan apa kulli ala syai'i atas sesuatu fi jawabi di dalam jawabnya ayyu syai'in huwa fi dzati ataupun nak dijadikan hikayah ayyu syai'in huwa fi dzati mana sesuatu huwa bermula syai' fi dzatihi di dalam zatnya ayyu syai'in amana sesuatu huwa fi dzatihi ayyu mayyizul mahiyata an kulli ma siwaha apa sesuatu huwa bermula syai' fi dzatihi di dalam zatnya apa sesuatu yang membezakan akan dia mahiyah daripada mahiyah yang lain. Ini yang dinamakan fasal. Kulliyun makulun ala syai' fi jawabi ayyi syai'in huwa fi dzat. Dia bertanya akan sesuatu yang masuk di dalam zatnya yang membezakan akan mahiyah-mahiyah yang lain. Maka apa yang keluar kharaja bihi al-jinsu wan naw. Keluarlah bihi dengannya yuqalu ala syai' fi jawabi ayyi syai'in huwa fi dzati. Yang terkeluar pertama al-jinsu apa itu jenis? Jenis keluar. Karena jenis terjadi di jawab ma huwa. Betul ha? Betul. Wan nau'u dan nau' juga sama. Karena nau' terjadi jawab ma huwa bukan ayyu syai'. Inilah ada li'annahuma yuqalani fi jawabi ma huwa. Karena sesungguhnya keduanya yuqalani dikatakan keduanya fi jawabi ma huwa di dalam jawabnya ma huwa. Bukan ayyu syai'in. Wal aradul amu ay wa kharajal aradul am.
dan keluar juga apa itu aradun am, sifat yang umum seperti masin, kal masyi. Kenapa keluar? Li annahu la yuqalu fil jawabi aslan, karena sesungguhnya aradun am la yuqalu, tidak dikatakan apa itu aradun am, fil jawabi, di dalam jawab, aslan, sama sekali tidak dijawab. La fi ma huwa wala fi ayyu syai'in, tidak dikatakan di dalam ma huwa dan juga tidak dikatakan di dalam ayyu syai'in, tak ada sama sekali. Satu daripada yang 5 nih jenis no fasal khassa aradun am, satu saja aradun am yang tak dapat, yang tak jadi jawab, tak ada apa-apa. Kalau jenis no ma huwa, kalau fasal ayyu syai'in huwa fi dzati, kalau khassa ayyu syai'in huwa fi aradi. Kama marrah, seperti mana marrah yang telah lewat apa itu ma. Lewat di mana saat ma marrah nih? Kama marrah, seperti mana marrah yang telah lewat apa itu ma. Ada taklik Zat? Ada taklik di situ? Saudara Razi ada Zat? Kama marrah, seperti mana yang telah lewat, ai min qaulihi, dari perkataannya, ai min qaulihi, daripada perkataannya musannif tadi, yaitu li annahu laisa mahiyatan lima huwa aradun lah wala mumayyizan lahu. Ada di awal Zat. Berarti kama marra ay min qaulihi, seperti mana yang telah lewat di dalam perkataannya, li annahu laisa mahiyatan lima huwa aradun lah wala mumayyizan lah. Keluar lagi wal khassatu, dan arad yang khusus keluar. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya khassa innama tumayyizu syai'a fi ardi. Karena sesungguhnya khassa innama tumayyiz, pastinya membezakan apa itu khassa, asyai'a, akan sesuatu, fi aradihi, di dalam sifatnya syai'. Apa sifat yang khusus kepada insan dhahir? Dapat menulis nih, dapat menghafal. La fi dzati, ay la tumayyizu syai'a fi dzati. La ay la tumayyizu syai'a fi dzati, tidak membezakan akan sesuatu di dalam zat yang bukan. Karena kalau tumayyiz fi dzati itu adalah fasal. Ini untuk membezakan mana jenis, mana fasal, mana khassa, mana aradun am. Jadi diulang lagi, kembali lagi, apa yang dinamakan fasal kulliyun makulun fi jawabi ayyu syai'in huwa fi dzati, itu. Atau ma yumayyizu syai'a amma yusyarikuhu fil jinsi mutaqaddimin au fil wujudi mutaakhirin. Tarif rasam kulliyun makulun ala syai' fi jawabi ayyi syai'in huwa fi dzati. Fasal ada berapa fasal? Wal faslu kismani, dan bermula fasal kisman itu ada 2 bagian. Sama seperti no, ada 2 juga. Qaribun, satu fasal qarib, dekat. Apa yang dinamakan fasal qarib ni? Wa huwa ma yumayyizu syai'a an jinsihil qarib. Ma itu adalah sesuatu, yumayyizu yang membezakan apa ma asy' akan sesuatu, an jinsihil qaribi daripada jenisnya syai' al qarib yang dekat. Apa jinsun qarib bagi insan?
hayawan. Apa fasal yang dekat bagi hayawan natik? Kan natiki bin nisbati ilal insan. Kan natik seperti natik yang fasal qarib. Bin nisbati ilal insan dengan menisbahkan, bin nisbati ilal insan dengan menisbahkan ilal insan kepada insan manusia. Insanun adalah nok bagaimana Zat? Nok bagi pada hayawan. Kita tanya, hayawan jenis apa bukan jenis? Jenis. Dekat apa jauh? Dekat. Apa fasal bagi jenis yang dekat? Kalau hayawan berarti jenisnya, fasalnya adalah natik. Wa ba'idun, dan fasal yang jauh. Apa yang dinamakan fasal ba'id? Wa huwa ma yumayyizu syai'a fil jumlati an jinsihil ba'idi. Wa bermula ba'id tadi, faslun ba'id. Ma itu adalah sesuatu, yumayyizu syai'a yang membezakan apa, ma asyai'a akan sesuatu, fil jumlati di dalam jumlahnya, an jinsihil ba'id daripada jenisnya, syai' al-ba'idi yang jauh. Seperti apa? Kal hassas, seperti hassas yang mempunyai panca indera. Kita ambil namin, namun namin yang berkembang itu adalah jenis. Apa fasal bagi namin? Sekiranya berbeza dengan yang lain. Hassas. Karena namin ada dua, ada yang mempunyai panca indera, ada yang tak. Seperti tumbuh-tumbuhan namin, namin, tumbuh-tumbuhan namin, tetapi tidak hassas. Apa fasal yang mengeluarkan akan namin daripada lainnya? Hassas. Hayawanun hassas. Karena namin ada dua, ada yang hayawan, ada yang ghairu hayawan. Apa yang membezakan hayawan daripada yang bukan hayawan dari namin? Hassas. Karena tumbuh-tumbuhan namin, betul. Terus hayawan namin, sama namin. Cuman apa yang membezakan hayawan daripada namin? Hassas. Apa yang membedakan insan dan hayawan? Natik. Apa yang membedakan insan kepada yang lain? Ibil, bokor, natik. Apa yang membedakan hayawan daripada yang lain? Daripada jenis, daripada nok-noknya hayawan namin? Hassas. Karena tumbuh-tumbuhan namin tapi tidak hassas. Itu dinamakan jinsun ba'id. Al-insanu hayawanun hassasun. Ini dinamakan haddun ba'id. Karena memakai fasal yang jauh. Dinamakan haddun nakis. Dinamakan haddun nakis. Fa in qulta, maka jika engkau berkata, ini fa in qulta yusta'malu fis su'alil qawiyyi. Fa in qulta ini dipakai di dalam pertanyaan yang kuat. Kalau ada orang bertanya, ini kata Syekhul Islam, yalzamu lazim, berarti insanun itu adalah fasalnya itu adalah natik. Betul saja. Itu natik yang fasal yang dekat lah. Kalau fasal yang jauh untuk membezakan hayawan dengan yang lainnya hayawan itu adalah hassasun. Berarti kalau seperti ini, hassas ini adalah jenis lah. Karena hassas ada yang hayawan, hassas itu adalah jenis, karena jenis daripada hayawan. Yalzamu,
ayyakunal jinsu faslan. Lazim daripada asal ay min kaunil mumayyizi, lazim daripada adanya mumayyiz yang membezakan, ayyakunal jinsu faslan, bahwasan ada apa itu jenis, faslan itu adalah fasl. Berarti dinamakan jenis lah, bukan fasl. Kenapa dinamakan fasl? Li'annahu yumayyizu hadzal tamyiz. Li'annahu, karena sesungguhnya jenis, yumayyizu membezakan apa itu jenis, hadzal tamyiz akannya perbedaan ini. Apa hadzal tamyiz? Apa hadis di sini? Alladzi yumayyizuhul faslul ba'id. Alladzi yumayyizuhul faslul ba'id. Alladzi artinya tamyiz, yumayyizu yang membezakan huakannya alladzi, al faslul ba'id apa itu fasl yang ba'id. Seperti hayawan yang membedakan akan daripada tumbuh-tumbuhan, yaitu adalah insan. Hayawan yang membedakan insan daripada tumbuh-tumbuhan itu adalah hayawan. Seperti mana juga hassas yang membedakan hayawan daripada tumbuh-tumbuhan. Maka sekarang jenis jadi fasal. Cemana nih kultu, saya berkata nih, kata siapa? Kata Syekhul Islam. La bu'da fihi, betul sana? Tidak ada kejauhan fihi di dalam ay kaunil jinsi faslan. Adanya jenis itu adalah fasal. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah fasal di jenis ataupun fasal, adanya jenis itu dinamakan fasal. Tak jadi masalah. In ni la bu'da fi, tidak ada kejauhan fi dalamnya kaunil jinsi faslan, adanya jenis itu adalah fasal. In atabihi ataupun in utiya bihi saman. In atabihi, jika mendatangkan siapa seorang bihi dengan yang jenis, yaitu hayawan, fi jawabi ayyu syai'in huwa fi dzati, di dalam jawabnya ayyu syai'in huwa fi dzati. Ni contoh ni, ka ayyu qol, seperti bahasan dikatakan ayyu syai'in al insanu fi dzati. Ayyu syai'in al insanu fi dzati, apa sesuatu yang bermula insan di dalam zatnya, apa yang membedakan insan daripada yang lainnya. Dia kata hayawanun, hayawan membezakan insan daripada lainnya insan, seperti namin. Bihilafi ma idza atabihi, dengan berbezanya sesuatu, idza atabihi, tatkala mendatangkan, jika mendatangkan siapa seorang bihi dengan yang jenis, fi jawabi ma huwa, di dalam jawabnya ma huwa. Oh, kalau di jawabnya ma huwa jadi jenis. Jadi jenis ni bisa dapat, boleh jadi jenis dan boleh jadi fasal. Tengok dia punya hitungan. Falahu tibaron, maka untuknya jenis iktibaron bermula dua hitungan. Ada dua ibrah hitungan. Bihasabi soal, bihasabi soal, ai bi tibari soal, dengan menghitung pertanyaan. Kalau pertanyaannya mahwah berarti jenis, kalau pertanyaannya ayyusain berarti no, ataupun fasal.
Bihasabi soal dengan aing menghitung pertanyaan. Artinya saat pada bihasabi soal ni yaitu in atabihi fi jawabi ayyu syai'in huwa fi dzati fa huwa faslun wa in atabihi fi jawabi ma huwa fa huwa jinsun. Itu maksudnya bihasabi soal. Artinya bihasabi soal in atabihi fi jawabi ayyu syai'in huwa fi dzati fa huwa faslun wa in atabihi fi jawabi ma huwa fa huwa jinsun. Itu saja. Dia punya dua i'tibar. Yang kedua dati sudah diterangkan Dati sudah diterangkan yaitu adalah jenis nau fasal. Sekarang masuk ke yang kedua yaitu aradi. Summa sanna bil aradi, maka menyebut ke nomor 2 siapa musannif bil aradi dengan aradi, menyebut yang kedua aradi. Apa itu aradi ini? Faqal, maka berkata siapa musannif wa ammal aradiyu, dan adapun bermula aradi yaitu ail kulliyun aradiyu, kulli yang aradi. Fa imma, ada dua ditafsirnya. Fa imma ayyam tani amfikakuhu anil mahiyah. Fa imma, maka sama saja ayyam tani'a, bahwasan tercegah infikakuhu ay khuluhu, sunyinya aradi anil mahiyati, daripada mahiyah. Wa wujuduha bidunihi, dan tercegah juga adanya mahiyah bidunihi, dengan tanpa adanya aradi. Jadi yang dinamakan aradin adalah sifat yang khusus kepada mahiyah. Apa nih? Apa sifat yang tidak terpecah daripada mahiyahnya, selalu dengan mahiyah, yaitu wahwal aradul lazim. Wahwa bermula ma yamtani'um fikakuhu anil mahiyah. Aradul lazimuh, itu adalah sifat yang lazim. Lazim kepada apa saat? Lil ma'hubur. Aradul lazimu, itu adalah arad, sifat yang lazim. Ay lil mahiyati, kepada mahiyah. Seperti apa kan aradun lazim ini? Kaddohiki bil kuwati, seperti dohik yang bergelak. Apa dohik ini saat? Imbisatul wajhi wangkishafu muqaddamil asnan. Ini dohik. Apa definisi dohik? Dohik bukan kena bersuara gelak, bukan. Dohik di sini imbisatul wajhi, cerianya muka, wangkishafu muqaddamil asnan, dan terbukanya gigi yang depan, terbuka. Dah cukuplah dohik tu. Senyumlah, senyum juga saja dohik juga. Fatabas sama dohika ya. Imbisatu. Oh, imbisa ini ceria sat. Cerianya muka dan terlihatnya gigi yang depan. Imbisatul wajhi wangkishafu muqaddamil asnan. Alhamdulillah hujan, tadi kepanasan. Hujan dah sekarang. Alhamdulillah. Kaddohiki, seperti dohik. Dohik di sini terjemah apa? Senyum ke atau gelak? Dohik. Gelak kan? Kalau gelak kan ada suara kan? Senyum tak? Dohik di sini bukan gelak. Senyum. Muka ceria dan gigi tampak.
Kadhahik seperti dhahik, senyum ataupun gelak, bil quwati dengan kuat, ai imkanis syai'i hala adam, mungkinnya sesuatu ketika tiada. Bil quwa ini tertanam, Zat. Contoh sekarang saya tidak ketawa, saya boleh ketawa. Nah, itu bil quwa. Sama dengan khutbah. Khutbah bil quwa dan bil fi'li. Sama. Kalau bil fi'li kena melihat, kena dengar betul. Kalau ada bunyi, contoh orang teriak-teriak, berarti tak sah lah. Bil quwa tak. Bil quwa ini khatib mengangkat suara, andaikan tak ada bising dengar cukup. Imkanis syai'i bil quwa di sini ai imkanis syai'i hala adamihi. Imkanis syai' hala adam. Mungkinnya sesuatu hala adamihi, ketika atau di keadaan tiadanya syai'. Binisbati ilal insan, dengan menisbahkan kepada insan. Fikakuhu anha, ataupun tidak tercegah, artinya haruslah. Aula yamtani'u fikakuhu anha, ataupun tidak tercegah, infikakuhu, apa terlepasnya, ay khuluhu, apa terlepasnya sifat aradi tadi, anha daripadanya mahia, artinya ay bi ayyajuza khuluha anhu, ay bi ayyajuza khuluha anhu, dengan bahasan harus khuluha, apa sunyinya mahiyah, anhu daripadanya arad. Apa nih? Wahwal aradul mufariq, wahwa bermula ma la yamtani al aradul mufariq, itu adalah sifat yang berpisah, yang berasing kepada apa? Ailil mahiyah, arad yang berbeza atau berpisah kepada mahiyah. Seperti apa, Zat? Kadhahiki bil fi'li, seperti yang dhahik bergelak bil fi'li, dengan perbuatan. Apa yang dinamakan bil fi'li, Zat? Ai tahqiqu wal husul was subut, yaitu bergelak dengan nyata, tahakkuk nyata, wal husul dan hasil, was subut dan tetap. Ini yang dinamakan bil fi'li. Kadhahiki bil fi'li ay tahakkuk nyata, wal husul dan ada, was subut dan tetap. Dhahik bil fi'li ini ketika dia bergelak, ketika dia ketawa, itu dhahik bil fi'li. Ketika diam, dhahikun bil quwa. Kenapa? Karena bisa saja dia bergelak betul, ya. Diam atau gelak. Itu dhahik bil quwa. Dhahik bil quwa ini ada dalam, tapi dia tidak keluarkan. Tapi kalau dia nak keluarkan boleh, dia bila-bila saja. Kita makan dhahik bil quwa. Adapun ketika dia bergelak tu bil fi'li, yang ada dalam dirinya itu dinamakan mulazim, lazim. Ketika dia berbil fi'li itu dinamakan mufarid. Karena tidak senantiasa orang itu gelak. Kalau senantiasa gelak jadi orang gila lah.
Tidak terus jadi orang gila. Bin nisbati lil insan, dengan menisbahkan kepada manusia. Wa kullu wahidin minhuma imma ay yakhtassa bi haqiqatin wahidah, dan bermula setiap satu minhuma daripada keduanya aradun lazim dan aradun mufarid, imma sama saja ay yakhtassa bi haqiqatin wahidah, bahwasan terkhusus apa itu wahid bi haqiqatin wahidah ay bi afrodiha, dengan afrodnya haqiqatun wahidah. Seperti insan, seperti apa? Seperti insan, seperti dohik lah. Dohik khusus kepada insan saja. Wa huwal khassah, wa huwa bermula ma yakhtassu bi haqiqatin wahidah. Al khassah itu adalah khassah, sifatnya khusus. Qad-dhahiki bil quwwati wal fi'li bin nisbati lil insan, seperti dhahik bil quwwati dengan kuat, ai imkani syai' hala adami, mungkinnya sesuatu ketika tiadanya, wal fi'li dan perbuatannya, artinya ai tahaqquqi wal husuli was subut bin nisbati lil insan, dengan menisbahkan kepada insan. Maka ad-dhahik yaitu adalah khassah, khusus kepada insan. Kalau yang umum seperti masin itu dinamakan aradul am. Sama saja masin bil quwwah ataupun masin bil fi'li, sama. Kenapa ada dua hal? Ada yang bil quwwah, ada yang bil fi'li. Li annahu bil quwwati lazimun limahiyatil insan, karena sesungguhnya kullu wahidin minhuma bil quwwati, dengan kekuatan. Artinya kekuatan di sini ai imkani syai' hala adami, mungkinnya sesuatu ketika tiadanya. Lazimun itu melazimi limahiyatil insan, kepada hakikatnya insan manusia. Mukhtassun biha, yang dikhususkan biha dengannya insan. Wabil fi'li, dan dengan perbuatan, ay tahaqquqi wasubuti wal husul, mufarikun laha, itu berpisah laha kepadanya mahiyah, mukhtassun biha, yang khusus biha dengannya mahiyah. Wa hadza madhhabul mutaakhirin. Wa hadza ay taqsimul khassah ila lazimin wa mufarik. Madhhabul mutaakhirin itu adalah mazhabnya ulama yang keterbelakang, mutaakhir. Ketika khassah ada lazim, ada mufarik, itu pandangan ulama yang ke belakang. Wa ammal mutaqaddimun, dan adapun ulama yang terdahulu, fasyaratu, maka mensyaratkan siapa mereka, antakunal khassatu, bahwasan ada apa itu aradul khas, lazimatan ghaira mufariqatin, itu lazim yang tidak berpisah, li anna allati, karena sesungguhnya lazimah ghaira mufariqah tadi, allati itu adalah sesuatu yu'rafu biha, yang diketahui, di anna allati, karena sesungguh di anna allati, allati yu'arrafu biha, karena sesungguhnya lazimah ghaira mufariqah, allati itu adalah sesuatu yu'arrafu biha atau yu'rafu biha, yang diketahui biha dengannya allati.
ada yang nak ditanya kan? Okey, Fahmi ya.